Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi ke channel saya, yaitu Agus Suprapto ya. Ini saya akan sharing kali ini tentang kimia bahan, pembahasan material dasar ya. Keramik, polimer, dan komposit, proses pembuatannya dan aplikasinya ya. Mau disimak. Semoga jadi channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu nama saya Agus Suprapto. NIM-nya pasal 321-240 mata kuliah kimia bahan ya. Garis besar 2 ya, ini untuk semester 1. Baik, lanjut. Kita mulai pembahasannya. Nah, yaitu satu keramik ya. Asal kata keramik berasal dari bahasa Yunani keramos, yang berarti priok atau belangga ya, yang dibuat dari tanah. Itu di sekitar kita ya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang bahan keramik ialah semua barang atau bahan yang dibuat dari bahan-bahan tanah atau bahan silikat dan yang proses pembuatannya melalui pembakaran pada suhu tinggi. Keramik yang termasuk dalam bahan anaerobik dengan ikatan ion atau kovalen selain polimer. Baik, pengertian umumnya termasuk sebagian besar dari mereka yang mengatakan bumi, tetapi bagian tersebut dari keramik termasuk alat-alat rumah atau tradisional, tembikar, alat kebersihan, bak dan bak cuci piring dan alat makan. Struktur hasil tanah liat seperti pipa air selokan dan tembok, alat-alat sukar, keramik, material kompositor atau CMIS. Bagaimana juga karena dimaksud proses dari mesin yang sulit juga berbeda itu dari mesin-mesin buat keramik. Kita anggap semua sulit dan keramik sebagai bahan-bahan yang tersendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, proses biasanya dari mesin-mesin keramik pada umumnya memperhatikan pembuatan dan jumlah bubuk atau campuran dari bahan-bahan mentah. Dari beberapa langkah yang sulit dibutuhkan, satu komposisi bubuk dihasilkan secara murni. Bubuk yang digunakan sering berada dalam kondisi kemurnian yang tinggi. Yang digunakan sering berada dalam kondisi kemurnian yang tinggi dan satu fase. Dengan ukuran partikel kecil dan dibutuhkan dengan keadaan normal. Dan setelah tahap pembentukannya komponen adalah mengandung 50% kepadatan. Bubuk yang baik digunakan pada kekuatan tenaga penggerak besar menjadi padat, yang demikian sebagian besar terjadi pembakaran dalam keadaan hidup. Ketika bubuk sinter dalam keadaan padat dengan beberapa pembentukan minyak, jadi supaya menjadi penyusutan secara insentif pada bubuk yang terjadi 50% dan volume 17% linier, dan penyusutan perubahan secara dikontrol hati-hati supaya komponen terakhir tertutup. Dua yaitu polimer ya. Polimer adalah makromolekul ya, jadi makro itu kecil kecilan molekul ya, yang terdiri rantai yang sangat panjang di mana ratusan atau ribuan atom dihubungkan bersama dengan bentuk arah satuan dimensi. Kerangka-kerangka atom dari polimer biasanya memiliki gugus samping, biasanya berjumlah dua, yang biasa kecil atom hidrogen yang bisa sekecil atom hidrogen, klorin, atau fluor, atau sebesar gugus alkil atau rantai panjang. Polimer berbeda dari molekul yang lain karena karakter rantai panjang mungkin rantai terjerat pada larutan keadaan padat tertentu menjadi berbaris dalam susunan teratur dalam keadaan padat. Karakteristik molekul ini menimbulkan sifat-sifat material padat seperti kekuatan elastis, kekuatan bentuk serat, sifat pembentukan lapisan dan tidak ditemukan sistem molekul kecil. Bobot molekul polimer biasanya sangat tinggi sehingga untuk semua tujuan praktis mereka tidak mudah menguap. Lanjut teman-teman, karakteristik mendasari luasnya pengembangan polimer di semua aspek teknologi modern ya, berusaha untuk mengalami hubungan antara struktur dan sifat-sifat yang tidak biasa ini mencirikan banyak info fundamental bidang ini ya. Polimer juga salah satu molekul paling rumit yang dikenal ya, karena banyak campurannya senyawa ya, kecil-kecil ya. Ini bisa saja mengandung ribuan atom dalam rantai utama ditambah kelompok kompleks atom dan bentuk samping yang rapat. Lanjut. Ini komposit ya.
Material komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi berbentuk komponen tunggal, sehingga di dalam material komposit mempunyai sifat mekanik karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Komposit bersifat heterogen dalam skala makroskopik ya. Ingat nih, komposit bersifat heterogen ya dalam skala makroskopik. Bahan penyusun komposit tersebut masing-masing memiliki sifat berbeda ketika berhubungan dalam komposit tertentu. Bentuk sifat-sifat yang disesuaikan dengan keinginan ini Kreflen tahun 1994 ya. Komposit pada dunia industri merupakan campuran atau polimer bahan makromolekul dengan ukuran besar dan diturunkan dari minyak bumi atau alam lainnya seperti karet atau serat. Karet dan serat ya. Dapat dikatakan bahwa komposit adalah gabungan antara bahan matrik dan atau pengikat yang diperkuat. Bahan material dari dua bahan penyusun yaitu bahan utama sebagai pengikat dan bahan pendukung sebagai penguat. Ini ingat ini. Bahan bahan utama sebagai pengikat dan bahan pendukung sebagai penguat. Pengikat dan penguat ya. Bahan penguat dapat dibentuk serat partikel, serpihan bentuk yang lain. Surdia 192 ya. Oke, ini kita lanjut ke tahapan pembuatan keramik ya, contoh dari tanah liat kita, yaitu satu bahan dasar. Bahan dasar untuk membuat keramik adalah tanah liat, karena ciri-cirinya khusus lah, membedakan tanah liat dan jenis tanah lain. Oke, kita buka tanah liat. Dan terpecah butiran-butiran saat keadaan kering, berubah ciri membuat tanah liat menjadi mudah dibentuk, sesuaikan dengan keinginannya. Gampang, nyarinya mudah, bahan dasarnya. Pembentukan tanah liat sekarang, pembentukan tanah liat putar-putar dilakukan menggunakan teknik pemijatan ya, dipencet-pencet, teknik dipilin, teknik dilempengan, di pluk-pluk-pluk gitu. Sedangkan teknik putar dikerjakan dengan meja putar yang diputar manual atau kayak itu kayak gurinda gitu ya, di bawah diputar gitu. Tanah liat dilakukan dengan memecah tanah liat, biasanya di gips atau di silikon. Pengeringan keramik habis dibentuk terus diproses pembentukan selesai. Tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan, dijemur di matahari, mengeringkan penjempuran di ruangan ya, setidaknya 3 hari atau proses pengeringan tergantung cuaca juga ya, panas sekarang teknologi ada di open juga bisa, teknologi semakin maju ya. 4. Pembakaran keramik habis itu dipanaskan ya, proses pembakaran supaya keramik padat, keras dan kuat. Bahan-bahan keramik kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran ya, suhu sekitar 700.000 derajat Celcius ya, panas banget ya. 1000 derajat Celcius bisa dengan kayu ya. Kalau kita lihat batu-batu ya, dengan kayu dibakar lama sampai matang ya, kalau merah dari coklat ke merah itu kayak gitu. Kerabat juga. Pengglasiran keramik ya, penglasiran ya, melindungi keramik, memperkuat struktur, memperindah tampilannya ya, kayak finishing gitu. Dengan cara dicelup atau disemprot, dicelup-celup, glasiran ya harus semprot atau dituangkan atau dioles dan kuas memakan keramik secara merata ya. Proses pelaksanaan sendiri untuk menambah keindahan, jadi kayak gelas ya, kayak cangkir gitu dilukis ya, kayak Jiko, Starbucks gitu-gitu ya dilukis. Terakhir keramik diglasir belum menetap bahan bakaran glasir terlebih dahulu menyempurnakan hasilnya ya, halus biar halus bagus finishingnya. Nah, keramik ini ada tradisional, keramik industri ya. Dalam rumah keramik tradisional menjadi pembuatan cangkir, ubin, tembok, roda gelas. Sedangkan keramik industri dibahas sebagai pembuatan turbin atau komponen pesawat ruang angkasa. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini pembuatan polimer dengan cara adisi ya. Kita bahas secara adisi aja ya. Satu, panjang. Pada reaksi polimerisasi ini nomornya merupakan senyawa alkena, yaitu hidrokarbon tercelup berikatan dua rangka. Reaksi polimerisasi adisi dari alkena membentuk polialkena. Secara umum reaksi polimerisasi adisi merupakan bentuk nih alkena, polialkena nih C sama dengan C, ini C min C gitu. N berarti jumlah, ini N berarti 1 gitu kan. Nah, perlu-perlu tertentu reaksi polimerisasi adisi antara PE polivinil klorida karet alam. Gimana nggak pernah sama reaksi? Saya perhatikan di sini ya. Etena, polietena, vinil, polivinil klorida, teflon, teflon.
Ini N CH sama dengan CH2. Nah ini CH. Nah, seperti tabel di bawah ini. Tabel ini ya. Campurannya ada kegunaan polimer dan dari banyak sekali ya produk yang berbahan dasar polimer sintetis tuh kayak tikar-tikar sintetis, kulit sintetis, mulai dari plastik, makanan, minum, plastik, pokoknya peralatan listrik yang sintetis lah, polimer sintetis ya, seluruh plastik-plastik gitu lah. Nah, metode pembuatan komposit ya sekarang. Komposit ini secara garis besar menurut komposit terdiri ada dua cara, yaitu terbuka atau open mold proses, proses tertutup atau close mold proses ya. Proses cetakan terbuka, jadi kita yang bahas ini cetakan terbuka ya, open mold proses ya. Contact molding atau hand layup. Hand layup adalah metode yang paling sederhana, merupakan proses dengan metode terbuka dengan proses fabrikasi ya, komposit. Proses pembuatan metode ini dilakukan dengan cara mengenakan resin dengan tangan ke dalam serat bentuk anyaman, ranjau, atau kain, kemudian dan sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan dengan pengulangan ketebalan yang di. Nah, ini kayak gini contohnya nih. Proses resin berkontak udara. Biasanya proses pencetakan dilakukan temperatur kamar ya. Layup ini resin paling banyak digunakan dalam polyester atau seperti proses dapat dilihat di bergambar. Nah, ini sensor ya. Mold, get coat, fabric hand roller, resin. Nah, campur resin ya. Penutup tutup. Bag, proses vakum bag ya, penyemprotan dari line layup. Jadi kita bawa vakum ya. Proses vakum ini adalah menghilangkan udara terang ya yang kelebihan resin. Nah, resin yang kelebihan kita vakum. Digunakan pompa vakum menghisap udara dalam wadah dalam komposit yang dilakukan percetakan. Dengan divakum udara dalam wadah di luar penutup menekan gaya hasil menyebabkan udara terperangkap dalam spesimen komposit dan diminimalkan ya. Jadi vakum. Di pengenalan metode vakum diberikan penggunaan konsentrasi lebih tinggi ya. Adesi yang lebih baik antara lapisan kontor lebih resin. Rasio kaca proses ini dapat digambar berikut. Nah, ini kita vakum nih. Cus gitu. Ini kalau vakum ya, kalau di chiller itu kita juga vakum juga, yaitu 5000 mikron gitu ya. Jadi nggak ada udara sama sekali gitu. Vakum pump kayak gini nih contohnya nih, vakum bag. Itu pressure bag dengan pressure ya, tekanan. Metode vakum bag, namun caranya tidak memakai pompa tapi dengan udara yang bertekanan dimasukkan melalui wadah elastis. Wadah elastis komposit yang dilakukan proses, biasanya tekanan yang proses adalah seberat 30 sampai 50 psi ya. Oke, lanjut. Spray up ya, spray ya, di spray ya kita menggunakan metode cetakan terbuka. Bagian-bagiannya kompleks. Pengisian NDA spray dilakukan penyemprotan serat fiber yang melewati potongan chopper. Sementara resin yang telah dicampur katalis juga disemprotkan secara bersamaan wadah. Kita spray up dengan disiapkan sebelumnya. Spray ya, disemprot kayak gini. Gitu. Dengan bahan kondisi atmosfer standar. Ya, rata-rata udara luar ya, kamar gitu. Filament wedding ya, sekarang fiber tip roving atau single thread dilewatkan melalui wadah yang berisi resin, kemudian fiber tersebut sekalian model yang bergerak dua arah, radial atau deslial ya, winding di gunung motor gitu, winding. Proses ini dilakukan berulang ya, didapatkan lapisan serat fiber ya, resin ya, Lester, ini Lester ya. Proses ini terutama digunakan komponen serat berulang, berlubang, tangki serat taus dilewatkan mandi resin sebelum menandal berbagai orientasi ya. Dikenakan pada serat tingkat rotasi sebab. Adapun aplikasinya filamen winding menghasilkan bersama tekanan motor, roket tank, tongkat golf dan pipa. Ya ini ya filamen winding ya, continuous thread switch
Ya, ini bahannya nih. Bahannya ini resin aplikator. Nah, kegunaan komposit apa sih? Kegunaan material komposit, contohnya penggunaan komposit sangat luas, yaitu ya untuk angkasa luar contohnya komponen kapal terbang, komponen helikopter, komponen satelit, kesehatan kaki palsu, sambungan sendi-sendi pada pinggang, kelautan kapal layar, layak, industri, pertahanan, komponen jet tempur, kapal selam ya, masuk semua. Jembatan, terowongan, tank, olahraga, sepeda, sepatu, olahraga, ya otomobil ya komponen mesin, komponen kereta, angkasa luar, kapal ya ini ya, komponen helikopter, komponen satelit ya. Banyak semua menggunakan komposit. Komposit hampir digunakan di semua bidang ya. Karena ini sangat penting untuk lapis-lapis komposit karena materialnya campuran ya. Ya ini daftar pusakanya teman-teman. Aklonis CJ McLeod Citarum Rusminia HTTP Material Engineering Agung WordPress ya, dari Google ada jurnal juga. uh, Semoga bermanfaat semua. Terima kasih sudah channel ini ya. Semoga tambah maju channel ini dan upload untuk video tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Salam semangat, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibebe.